Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kita tentang sengketa kredit dan juga eksekusi hak tanggungan di Indonesia, studi kasus putusan nomor 516 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan. Eh, Slide pertama akan saya sebutkan terlebih dahulu, akan saya bacakan terlebih dahulu. Pendahuluan di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UHT. Jika dikaitkan dengan kasus antara Amin Guntur dan juga PT Bank BRI Cabang Pondok Indah serta PT Globalindo Auction yang berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 516 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan yang merupakan contoh dari sengketa kredit yang dipengaruhi oleh prosedur eksekusi hak tanggungan, yang dimana Amin Guntur ini sebagai debitur merasa tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit oleh Bank BRI cabang Pondok Indah sebelum asetnya dilelang, yang memunculkan permasalahan hukum tentang kewajiban kreditur dalam melakukan penanganan kredit yang bermasalah secara hati-hati dan prosedural. Tindakan kreditur dalam mengeksekusi agunan tanpa adanya komunikasi yang cukup serta persetujuan dari debitur sendiri mempunyai potensi melanggar hak debitur itu sendiri. Di dalam peraturan perbankan, debitur berhak untuk mengetahui proses dan keputusan yang berkaitan dengan aset jaminan mereka, termasuk harga limit lelang dan kesempatan untuk menjual aset di bawah tangan terlebih dahulu. Dan pentingnya pengawasan tentang pelaksanaan lelang oleh balai lelang independen seperti PT Globalindo Auction sebagai lembaga yang membantu bank dalam proses penjualan agunan. Balai lelang harus mematuhi standar akuntabilitas yang tinggi. Pengawasan ini termasuk memastikan keabsahan persetujuan lelang, transparansi harga lelang, serta keterlibatan debitur dalam prosesnya. Tindakan yang tidak hati-hati oleh balai lelang ini berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak debitur secara material dan juga imaterial. Jika dihubungkan kembali dengan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi hak tanggungan perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan mencegah tindakan melawan hukum. Kajian terhadap kasus Amin Guntur ini penting dalam konteks hukum perdata Indonesia karena memperlibatkan kompleksitas penanganan kredit macet, khususnya dalam situasi krisis ekonomi. Diharapkan hasil analisis kami dapat berkontribusi dalam pengembangan regulasi perbankan yang lebih akomodatif lagi dan berpihak pada keadilan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kemudian ada kasus posisi yang dimana kasus Amin Guntur melawan PT Bank BRI Cabang Pondok Indah dan PT Globalindo Occasion merupakan contoh sengketa hukum yang melibatkan pengeksekusian hak tanggungan perihal kredit yang bermasalah. Ketidakmampuan Amin Guntur sebagai debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Dalam situasi yang sulit ini, debitur merasa diabaikan oleh kreditur yang tidak menawarkan opsi restrukturasi kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagai hasilnya, kreditur mengambil langkah untuk mengeksekusi agunan tanpa memberikan pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menemukan bahwa tindakan kreditur dan PT Globalindo Occasion telah melanggar prosedur hukum yang berlaku dalam eksekusi hak tanggungan. Pengadilan mencatat bahwa tidak ada komunikasi yang cukup antara kreditur dan debitur sebelum eksekusi dilakukan. Ketiadaan musyawarah ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur, menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur. Kemudian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilakukan sesuai prosedur yang tepat. Namun ketidakpatuhan oleh beberapa kreditur termasuk PT Bank BRI Cabang Pondok Indah dalam menerapkan kebijakan restrukturasi ini berpotensi mengarah pada sengketa hukum yang lebih luas. Dalam konteks hukum, kegagalan kreditur untuk menawarkan restrukturasi sebelum eksekusi agunan memperkuat argumen debitur bahwa tindakan tersebut melanggar hak-haknya. Debitur berhak untuk dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan aset jaminan mereka, termasuk mendapatkan informasi mengenai harga limit lelang dan kesempatan untuk menjual aset sebelum lelang dilaksanakan. Tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh bank menambah ketegangan dan memperburuk hubungan antara debitur dan kreditur. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses lelang, PT Global Indo Occasion juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur lelang dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Balai lelang harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diverifikasi dan disetujui oleh debitur. Proses lelang yang tidak transparan dapat merugikan debitur dan menciptakan presiden yang buruk untuk praktik lelang di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua belah pihak, debitur dan kreditur, harus menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa kredit. Proses eksekusi hak tanggungan seharusnya melibatkan dialog terbuka antara kreditur dan debitur untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Keterlibatan aktif debitur dalam proses restrukturisasi dapat membantu mengurangi resiko terjadinya sengketa dan meningkatkan pemahaman mengenai dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip kehati-hatian juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Kreditur harus bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan debitur dalam setiap langkah yang diambil. Dalam penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak debitur, tetapi juga membantu kreditur dalam menjaga reputasi dan hubungan baik dengan nasabah. Melalui analisis kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mekanisme eksekusi hak tanggungan di Indonesia perlu dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel. Perlunya prosedur yang jelas dalam mengenai kredit bermasalah menjadi semakin penting, terutama dalam situasi krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak debitur. Pengawasan terhadap praktik perbankan dan lembaga lelang harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi. Analisis hukum dalam kasus Amin Guntur. Kasus Amin Guntur melibatkan sengketa antara debitur dan lembaga keuangan yang mencakup aspek hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh PT Bank BRI Cabang Pondok Indah dalam penanganan kredit bermasalah. Sebagai debitur, Amin Guntur memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan utang dan proses eksekusi yang dilakukan. Dalam hal ini, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Jika bank gagal memberikan informasi yang jelas, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, penting juga untuk menganalisis bagaimana proses lelang yang dilakukan oleh PT Global Indo Action beroperasi. Proses lelang yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan dari debitur. Oleh karena itu, PT Global Indo Auction perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang akurat tentang aset yang dilelang, termasuk nilai pasar dan kondisi barang. Kasus ini mengajarkan bahwa eksekusi aset tidak dilakukan dengan cara yang merugikan pihak debitur secara berlebihan. Sebaliknya, lembaga keuangan dan pihak lelang harus berupaya menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan hak debitur. Selanjutnya akan
lanjutkan dengan rekan saya. Amin Guntur sebagai debitur memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap merugikan dan penting bagi sistem peradilan untuk menangani kasus ini dengan objektif dan adil. Dalam hal ini, keterlibatan penasihat hukum dapat menjadi langkah yang bijaksana untuk melindungi hak-hak debitur. Sebagai tambahan, peran asosiasi perbankan dalam menyusun pedoman praktik yang baik bagi lembaga keuangan dapat membantu mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan. Pedoman ini harus menekan pentingnya komunikasi yang baik antara bank dan debitur, serta perlunya edukasi bagi debitur mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kredit. Dari perspektif hukum, kasus ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dalam hal pengawasan proses eksekusi. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik yang merugikan debitur harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlindungan terhadap debitur dapat terwujud secara efektif. Dalam dalam kesimpulan analisis hukum ini, kasus Amin Guntur menekan pentingnya kesadaran akan hak-hak debitur dan perlunya lembaga keuangan untuk bertindak secara etis dan transparan. Membangun kepercayaan antara debitur dan kreditur tidak hanya bermanfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, banyak individu dan keluarga berjuang untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Kasus ini menjadi contoh bagaimana ketidakmampuan dalam membayar hutang dapat berdampak luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada komunitas. Ketika debitur mengalami kesulitan, dampaknya meluas ke keluarga dan lingkungan sekitar, menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kasus Amin Guntur juga menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah kredit bermasalah. Lembaga keuangan tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan kontrak, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Dengan merangkul pendekatan yang lebih manusiawi, bank dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan debitur dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk semua pihak. Dalam kesimpulan kasus Amin Guntur, memberikan wawasan berharga tentang interaksi antara hukum, sosial, dan ekonomi dalam konteks perbankan. Dengan memahami implikasi dari setiap lingkungan, dari setiap keputusan yang diambil baik debitur maupun oleh lembaga keuangan, kita dapat menciptakan lingkungan yang baik dan lebih adil untuk semua pihak yang terlibat. Menghadapi situasi yang kompleks seperti dalam kasus Amin Guntur, penting untuk menyusun rekomendasi yang dapat membantu meminimalisir resiko dan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah memperkuat dialog antara debitur dan lembaga keuangan. Dialog ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan empatik, di mana pihak bank tidak hanya melihat debitur sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai individu yang menghadapi kesulitan. Berikutnya adalah pengembangan program edukasi dan pelatihan bagi debitur mengenai pengelolaan keuangan dan pemahaman terhadap produk perbankan. Lembaga keuangan juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan utang. Pihak berwenang untuk memperkuat regulasi yang mengatur praktik-praktik lembaga keuangan dan proses lelang. Dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa juga harus diperkenalkan secara lebih luas dalam kasus-kasus semacam ini. Dengan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa ini, kita dapat mengurangi ketegangan yang sering muncul dalam konflik antara debitur dan lembaga keuangan, sehingga menciptakan suasana yang lebih harmonis dan sistem yang lebih harmonis dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Kesimpulan dari analisis kasus Amin Guntur melawan PT Bank BRI cabang Pondok Indah dan juga PT Global Indo Auction menunjukkan betapa pentingnya aspek komunikasi dan prosedur yang sesuai dalam eksekusi hak tanggungan. Proses yang transparan dan adil tidak hanya melindungi hak debitur, tetapi juga menjaga reputasi dan integritas daripada kedua
lembaga keuangan tersebut. Dalam konteks ini, kegagalan debitur untuk menawarkan restrukturisasi yang layak sebelum mengambil tindakan eksekusi mengindikasi adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, yang menjadi pelajaran berharga bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk lebih proaktif lagi dalam menangani kredit yang bermasalah, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak debitur yang terpuruk secara finansial. Rekomendasi yang disusulkan termasuk dalam peningkatan dialog antara debitur dan kreditur, program edukasi bagi debitur, serta adopsi praktik restrukturisasi yang lebih fleksibel, diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Selain itu, penguatan regulasi yang mengatur proses lelang dan juga pengenalan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dalam sektor perbankan. Dengan langkah-langkah ini, tidak hanya kepentingan debitur yang terjaga, tetapi juga stabilitas dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin meningkat. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf, kami belum sempat memperkenalkan diri. Mungkin bisa dibalik ke slide nomor 2 dulu, Cel, buat perkenalan. Ya, jadi yang pertama ada Cahaya Aditya dengan NIM 034, 23034, dan juga ada Jasmine Rizky Lutfi ya di NIM 22331. Ada Rahadian dengan NIM 22275, ada Ovi Febri Aulia dengan 22357, dan juga Muhammad Haikal Rusat dengan NIM 22259. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.